Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tertulis dalam kitab Kolose 3 ayat 23, kata kunci renungan pada malam ini adalah, Tuan Rojes. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Kolose 3 ayat 22 sampai dengan Kolose 4 ayat 1. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu, ingatlah, kamu juga mempunyai Tuan di sorga. Tertulis di dalam kitab Kolose 3 ayat 22 sampai dengan Kolose 4 ayat 1. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, pekerjaan sehari-hari yang dikerjakan bagi Allah memiliki nilai kekekalan. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif, mendiang Fred Rojes, penggagas dan pembawa acara program televisi yang sangat digemari anak-anak berjudul Mr. Rojes Neighborhood. Tetangga Tuan Rojes memiliki pemahaman khusus mengenai pelayanan dan pekerjaannya. Istrinya, Joanne, berkisah kepada wartawan, "Saya selalu mengingatkan orang bahwa suami saya adalah pendeta presbiterian dan itu adalah pelayanannya. Pekerjaannya pun adalah pelayanannya. Dan ia mencintai pekerjaannya. Sungguh, ia sangat mencintai pekerjaannya. Itulah yang membuat saya sedih kehilangan dia.
Saya kira ia bisa melakukan pekerjaan itu lebih lama lagi jika ia bisa. Tetapi ia menerima takdirnya dengan segenap hati dan siap untuk pergi ke surga. Mungkin kita merasa bahwa pekerjaan bersifat sekuler, dan menganggap memimpin pemahaman Alkitab sebagai hal yang rohani. Padahal Alkitab tidak membuat pembedaan seperti itu. Paulus memerintahkan umat Kristiani untuk bekerja, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Apabila kita menghormati Allah dan menolong sesama, pekerjaan serta pelayanan kita akan berpadu menjadi sebuah pelayanan yang menyenangkan Tuhan. Tuan Rogers telah menunjukkan kepada kita bagaimana cara melakukannya di lingkungan kita. Perbuatlah untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23 berkata demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Semua perbuatan kita bukanlah untuk berpusat pada ketenaran diri. Kita melakukan segalanya hanyalah untuk memuliakan Tuhan. Sebagai manusia ciptaan Allah, kita sejatinya memuliakan Allah dalam segala tindakan dan perbuatan kita. Paulus dalam nas hari ini menasihatkan agar kita melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Baik itu pekerjaan, pelayanan, studi, hidup berkeluarga, ibadah dan sebagainya, bukan dengan keluh kesah, gerutu atau persungutan. Di tempat kerja ada saja hal yang kita keluhkan, mulai gaji, job description yang tidak jelas, si bos yang bertindak semena-mena dan sebagainya. Akibatnya kita pun mengerjakan setiap tugas atau pekerjaan kita tidak dengan sepenuh hati, bahkan bersungut-sungut. Begitu juga dalam hal pelayanan, kita pun melakukannya sebagai hal yang rutin, biasa-biasa saja tanpa semangat. Sesungguhnya Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagi umatnya bagaimana ia melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Apapun yang menjadi kehendak Bapa dikerjakannya dengan sepenuh hati meski harus melewati segala penderitaan yang hebat, bahkan sampai harus mati di kayu salib. Ada beberapa hal yang hendak kita pelajari dari nas hari ini, yakni: pertama, perbuatan kita tidak ditentukan oleh jabatan yang kita miliki. Berbuat baik dan memuliakan Tuhan tidak ditentukan oleh posisi dan jabatan kita. Dengan kata-kata apapun juga yang kamu perbuat, agaknya Rasul Paulus menempatkan tekanan bukan kepada kedudukan atau status sosial, bukan pula pada sifat pekerjaan, melainkan pada orang yang melakukan perbuatan itu dan kepada perbuatan itu sendiri. Hal ini membuktikan lagi mengenai kesetaraan yang telah diterima dalam baptisan. Dengan kata apapun, segala perbedaan kegiatan, tugas dan pekerjaan sudah tidak memegang peranan prinsipial lagi. Kedua, kita harus buat dengan segenap hati. Apakah seseorang melakukan tugas budak atau tugas tuan tidak lagi menentukan, melainkan yang menentukan adalah apakah orang itu berbuat dengan segenap hati atau tidak. Istilah "dengan segenap hati" berarti bersungguh-sungguh, tanpa pamrih atau pretensi. Dalam kitab Ulangan ungkapan ini dipakai 8 kali untuk mengasihi Tuhan, beribadah kepadanya,
mentaati hukum-hukumnya, berbalik kepada Tuhan, bertobat, dan Yesus juga mengutip Ulangan 6 ayat 5 untuk menjawab pertanyaan seorang Farisi tentang hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat. Jadi berbuat dengan segenap hati hanya ditujukan kepada Tuhan. Ketiga, melakukan kebaikan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini adalah ajakan yang benar-benar untuk bersungguh-sungguh, yang menuntut keikhlasan tanpa bandingan. Sebelumnya dalam ayat 17 Rasul Paulus telah mengajak mereka, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Ini berarti dengan kuasa Tuhan Yesus dan dalam ucapan syukur dan sukacita, bukan paksa. Pekerjaan yang dianggap rendah sekalipun oleh manusia, akan berharga sangat tinggi untuk Tuhan. Jika kita melakukannya untuk Tuhan, dan disertai dengan ucapan syukur, semua yang kita lakukan akan sangat berarti di hadapannya, dan merupakan persembahan yang harum jika kita mempersembahkannya untuk Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan adalah baik jika kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Pekerjaan sekecil apapun yang kita peroleh merupakan pemberian yang baik dan sempurna dari Allah, dan itu pantas kita syukuri. Kita berterima kasih atas pemberiannya dengan bekerja sungguh-sungguh dan sebaik mungkin. Semua pekerjaan merupakan berkat luar biasa dari Tuhan, tidak peduli kecil atau besar. Karena itu, lakukanlah yang terbaik. Lewat cara kerja kita yang sungguh-sungguh untuk Tuhan, maka Tuhan dipermuliakan dan kita bisa mengenalkan Yesus kepada mereka yang belum mengenalnya. Rema hari ini terambil dari Kolose 3 ayat 23 yang berkata, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Sebagai cerita, ada Eni yang adalah seorang guru sekolah minggu di sebuah gereja yang cukup besar di satu kota besar. Dia terlibat dalam pelayanan anak sudah beberapa tahun. Awalnya dia ikut melayani sebagai guru sekolah minggu biasa saja, sampai akhirnya dia ikut aktif di departemen anak dan banyak bidang mulai dipercayakan kepadanya yang sebelumnya tidak pernah dia bayangkan. Ketika rekan pelayanan tidak seperti yang diharapkannya, dia akan selalu menyemangati dirinya bahwa apapun yang dilakukannya ini, semua untuk Tuhan bukan untuk manusia. Jadi dia akan bersemangat lagi dalam melayani Tuhan dan selalu berusaha melayani dengan sungguh-sungguh, tidak peduli dengan orang lain. Yang terpenting dia ingin menyukakan hati Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan yang kecil yang orang lain tidak mau lakukan, dia akan melakukannya dengan sukacita karena dia mengerjakannya untuk Tuhan, supaya Tuhan senang. Begitu pula dalam hidup kita, hendaknya kita selalu melakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Bukan suatu kebetulan Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah keluarga kita, sekolah kita maupun tempat kerja kita saat ini. Saat kita mengerjakan pekerjaan kita, hendaklah kita mengerjakan dengan kesungguhan hati bukan hanya untuk menyukakan atasan kita. Jangan pula kita bekerja sebaik-baiknya hanya pada saat ada atasan kita. Ada atau tidak ada atasan kita, kita harus tetap bekerja dengan baik, bekerja dengan tulus. Ingat, Tuhan selalu mengawasi kita. Ketika kita di sekolah atau kuliah, kita juga harus memiliki integritas yang besar.
Jangan pernah menyontek meskipun teman-teman kita semua melakukannya. Jangan pernah menitip absen, karena itu sama halnya kita tidak jujur. Kejujuran merupakan tanda bahwa kita memiliki integritas dalam hidup kita. Integritas sedini mungkin akan membuat masa depan lebih baik. Begitu pula di tengah keluarga kita, sebagai anak, suami, istri ataupun orang tua kita harus jujur dan terbuka dengan anggota keluarga kita. Kita harus memiliki sikap yang sama atau berpura-pura ketika berada di rumah ataupun di luar rumah. Orang yang memiliki integritas selalu menjaga setiap tindakan yang dilakukannya. Ada atau tidak ada orang yang melihat, dia akan melakukan hal yang sama. Karena itu, kerjakanlah segala sesuatu yang saat ini Tuhan percayakan kepada Anda dengan hati Anda. Kerjakan dengan tujuan untuk melayani Tuhan, untuk membuat Tuhan senang bukan untuk menyukakan manusia. Ketika kita mengerjakan segala sesuatu untuk melayani Tuhan dan mengerjakannya dengan sebaik-baiknya, upah, berkat yang luar biasa Tuhan sediakan untuk kita. Renungkan, kunci hidup dalam integritas, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Sudahkah kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan? Dalam hal apa kita masih belum bisa melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan? Hal apa yang menghalangi Anda belum bisa melakukan segala sesuatu untuk Tuhan? Apa yang Alkitab nyatakan mengenai kemalasan? Hukum pertama Newton tentang gerak menyatakan bahwa sebuah benda yang bergerak memiliki kecenderungan untuk tetap bergerak, sementara sebuah benda yang diam memiliki kecenderungan untuk tetap diam. Hukum ini berlaku juga pada manusia. Ada manusia yang secara alami terdorong untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ada manusia yang selalu bersikap acuh tak acuh, membutuhkan motivasi untuk mengatasi kemalasan mereka. Kemalasan, yang merupakan gaya hidup sebagian orang, merupakan godaan bagi semua orang. Tetapi, Alkitab dengan jelas menyatakan kalau Allah memerintahkan manusia untuk bekerja. Karena itu, kemalasan merupakan dosa. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Alkitab banyak menyoroti soal kemalasan. Kitab Amsal banyak memberi hikmat terkait soal kemalasan dan sekaligus peringatan kepada orang malas. Kitab Amsal menghakimi orang yang malas biasanya benci bekerja. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya. Karena tangannya enggan bekerja, pemalas menyukai tidur. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Pemalas mempunyai banyak alasan. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Pemalas membuang-buang waktu dan tenaganya. Orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaannya adalah saudara dari orang yang merusak. Pemalas percaya kalau ia adalah orang bijaksana, padahal sebenarnya adalah orang yang bodoh. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Kitab Amsal juga menyatakan akibat dari hidup bermalas-malasan. Pemalas akan menjadi hamba, atau orang yang banyak hutang. Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Masa depan seorang pemalas suram. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Pemalas akan menjadi miskin. Hati pemalas penuh keinginan, tetapi tidak mendapat apapun. Sementara hati orang rajin diberi kemakmuran.
Tidak ada tempat bagi kemalasan dalam kehidupan orang Kristen. Orang percaya harus diajarkan bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Namun, orang percaya bisa menjadi malas jika ia mengira kalau Allah tidak mengharapkan adanya buah dari kehidupan mereka yang sudah diubahkan itu. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Orang Kristen memang tidak diselamatkan oleh perbuatan, tetapi iman mereka dibuktikan melalui perbuatan-perbuatan mereka. Kemalasan melanggar tujuan Allah bagi orang percaya, yaitu untuk melakukan pekerjaan yang baik. Namun, Allah memberikan kuasa kepada orang-orang Kristen untuk mengatasi natur dosa untuk bermalas-malasan dengan memberikan sifat yang baru kepada kita. Melalui sifat baru kita termotivasi untuk bertekun dan produktif karena kasih bagi Juru Selamat yang telah menebus kita. Kecenderungan lama kita untuk bermalas-malasan dan semua dosa lainnya telah digantikan oleh keinginan untuk hidup saleh. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kita diingatkan kewajiban untuk menghidupi seisi keluarga melalui pekerjaan kita. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Untuk sesama orang percaya dalam keluarga Allah, Alkitab menyatakan, "Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima." Sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa pekerjaan kita akan dihargai oleh Allah jika kita bertahan dalam ketekunan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap nama-Nya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus, yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Orang Kristen harus berusaha untuk memberitakan Injil dan memuridkan dengan kekuatan yang berasal dari Allah. Rasul Paulus menjadi teladan kita terkait soal ini. Dialah Kristus yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya, yang bekerja dengan kuat di dalam aku.
Bahkan di surga kelak, orang Kristen akan tetap melayani Allah. Saat itu, kita tidak terpengaruh oleh kuasa dosa lagi. Kita akan terbebas dari segala penyakit, kesedihan, dan dosa bahkan kemalasan. Semua orang akan memuliakan Allah untuk selama-lamanya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Doa untuk hari ini. Hari ini Engkau telah mengingatkan kami untuk selalu mengerjakan segala sesuatu untuk Engkau. Ajari kami selalu bekerja sebaik-baiknya. Ajari kami bersikap tulus dan jujur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat, kuasa-Mu, ya Tuhan,
menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.